Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita kembali melanjutkan taklim rutin di siang hari Jumat. Sebelumnya pembahasan kita terkait dengan fikih Asmaul Husna yang kita ambil per poin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian di kesempatan ini kita ganti dengan membaca kitab Karamatul Aulia, karomah dari para wali Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di malam-malam Ramadan kita telah membaca banyak kisah dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca banyak kisah dari wali Allah Subhanahu wa taala sebelum Islam, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada pertemuan terakhir di malam-malam Ramadan bulan lalu kita sudah masuk di kisah wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengambil satu kisah, satu orang dari manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khalifah yang pertama Abu Bakar
radhiyallahu taala anhu tentang karomah beliau. Di kesempatan ini kita lanjutkan dengan karomahnya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki banyak karomah. Tapi di antara yang paling besar dari karomah beliau adalah ucapan atau usulan beliau yang diusulkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bermusyawarah tentang suatu perkara. Itu sering bersesuaian dengan Al-Quran. Turun Al-Quran membenarkannya. Ini terjadi di banyak hal, terjadi di banyak perkara. Di antara yang paling terkenalnya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Muslim, disebutkan juga di sini oleh Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullah ta'ala. Kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya. Di antara kisah bahwa apa yang diusulkan dan diisyaratkan oleh sahabat ini yang menjadikan beliau adalah sebagai wali Allah Subhanahu wa taala yang paling utama setelah Abu Bakar. Karena sepakat kaum muslimin orang yang terbaik dari umat Islam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang Syiah. Dan penyelisihan mereka tidak dianggap karena mereka bukan ulama. Karena mereka bukan ulama. Di antara yang menunjukkan keutamaan beliau adalah yang kami katakan tadi. Sering sekali Al-Quran turun membenarkannya. Kita baca satu kisah sebagai contohnya. Dibawakan oleh Syekh di sini, Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi, di antara murid dari murid Syekh Mukbil, rahimahullahu ta'ala, wa hafidhahullahu Syekh. Beliau bawakan sanad riwayat Imam Muslim. Kata beliau, qala al-Imam Muslim rahimahullah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Zuhair ibn Harb telah menceritakan kepadaku Zuhair ibn Harb. Haddatsana Umar ibn Yunus Al-Hanafi. Kemudian Zuhair ibn Harb berkata, telah menceritakan kepadaku Umar ibn Yunus Al-Hanafi. Haddatsana Ikrimah ibn Ammar. Telah menceritakan kepadaku Ikrimah ibn Ammar. An Simak Abi Zumail. Seorang atba'ut tabi'in.
atau seorang tabi'in. Simak Abi Zumail, di antara murid Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, haddatsani Abdullah ibn Abbas, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibn Abbas. Haddatsani Umar ibn Khattab, jadi langsung ke pemilik kisah. Telah bercerita kepadaku Umar ibn Khattab. Qala, Umar berkata, lamma i'tazala Nabiullah nisa'ah. Ketika Nabi SAW menjauh, mengasingkan diri dari istri-istrinya. Waktu itu disebabkan karena ada masalah di antara istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu Aisyah dan Hafsah waktu itu mereka berdua merasa lebih daripada istri Nabi SAW yang lain. Namanya juga perempuan, walaupun istri Nabi tidak maksum dari dosa. Akhirnya Nabi SAW menjauhi istri-istrinya. Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan hal tersebut, dakhaltul masjid. Waktu itu saya memasuki masjid. Fa'idan nasu yang kutuna bil hasa wa yakulun. Maka saya menjumpai orang-orang sedang memain-mainkan al-hasa, kerikil, batu kecil. Wa yakulun, dan mereka berkata, yang mereka ucapkan, tallaqa Rasulullah SAW nisa'ah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya. Jadi itu yang tersebar. Itu yang tersebar. Rasulullah SAW telah menceraikan istrinya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan itu, ini lihat nanti sikap beliau. Beliau katakan wadzalika qabla an yu'marna bil hijab. Hal itu terjadi sebelum ada perintah hijab. Artinya sengaja beliau ceritakan dulu itu karena sebentar masalahnya beliau akan masuk ke istri Nabi. Jangan sampai ada mengatakan, oh berarti boleh masuk kepada perempuan walaupun tidak ada hijab. Walaupun tidak pakai hijab. Ini untuk menghilangkan tuduhan orang bahwa Umar ibn Khattab bermudahan terhadap perempuan. Makanya beliau jelaskan dulu, beliau katakan, hal itu terjadi sebelum turun perintah hijab. Perintah untuk memakai cadar. Faqala Umar, maka berkata Umar radhiyallahu taala anhu, faqultu la'alamanna dzalikal yaum. Kan tersebar bahwa Nabi SAW menceraikan istrinya.
Iya. Kata beliau, saya akan pastikan hari ini. Ini contoh dari orang terbaik. Kalau antum dapat khobar, jangan langsung disebarkan. Ini lihatlah sikap wali Allah. Sikap orang terbaik. Ini yang kita contoh. Sudah Anda sampaikan di awal dulu sebelum kita baca kitab ini. Tujuan dari penyebutan kisah adalah supaya kita ambil pelajaran. Supaya kita ambil pelajaran. Ini kisah dari awal ketika Umar ibn Khattab mendengarkan ucapan, mendengarkan perkataan tadi orang-orang yang berada di masjid yang berkata bahwasanya Nabi SAW telah menceraikan istrinya, dia langsung katakan, saya akan memastikan hal itu. Harus tabayun. Jangan sampai itu adalah berita tidak jelas. Apalagi orangnya tidak kita percayai. Orangnya fasik. Nah, itu ada ayat khusus. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian fasik dengan sebuah berita, perjelas dulu. Jangan sampai itu hanyalah kila wa qol. Hanya sekedar penukilan saja, tidak jelas. Tidak pasti. Nah, ini contoh. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau mendengarkan berita itu beliau tidak langsung sebarkan. Tidak langsung beliau percaya. Apalagi ini terkait dengan Nabi SAW dan istrinya. Beliau berkata, la a'lamanna dhalikal yaum. Saya akan pastikan hal itu pada hari ini. Kemudian dia lanjut bercerita kepada Ibn Abbas. Ini menunjukkan boleh kita bercerita sesuatu yang ada hikmahnya. Yang ada ilmu di dalamnya. Yang terkandung sikap yang harus dipilih kalau ada sesuatu terjadi. Dia lanjut. Fadakhaltu ala Aisyah. Maka pertama sekali beliau katakan saya masuk kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Inilah yang beliau katakan di awal tadi. Hal ini terjadi sebelum turun hijab. Iya. Karena beliau akan masuk ke istri Nabi. Saya masuk kepada Aisyah. Fakultu, saya berkata. Yaitu kepada Aisyah. Ya binta Abi Bakar. Wahai putri Abu Bakar. Aqad balagha min sya'aniki an tu'di Rasulullah. Wahai putri Abu Bakar. Belumkah kamu puas untuk menyakiti Rasulullah SAW? Karena tentunya Umar ibn Khattab memahami. Tidak mungkin Nabi ceraikan istrinya tanpa ada sesuatu. Makanya belum masuk dulu ke istrinya yang paling mulia. Yang satu-satunya belum nikahi dalam keadaan gadis. Perawan. Dan beliau adalah istri Nabi SAW yang paling utama setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepadanya, "Ya binta Abi Bakar, wahai putri dari Abu Bakar, belumkah kamu puas menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah menjawab, faqalat, "Mali wa ma laka ya ibn al-Khattab? Alaik bi aibatik."
apa urusanku denganmu? Wahai Ibnu Khattab. Dia menjawab, karena seorang bisa membela dirinya kalau memang bukan dia masalahnya. Iya, boleh dia terangkan kepada orang kalau memang bukan dia yang melakukannya. Jadi dia berkata, apa urusanku denganmu? Wahai Ibnu Khattab, alaika bi'aibatik. Sebaiknya kamu urus tempatmu saja. Maksudnya putrimu saja. Kan istri di antara istri Nabi SAW adalah anaknya juga Umar bin Khattab. Karena Nabi SAW menikahi anak dari dua saudaranya. Dua temannya. Beliau nikahi anaknya Abu Bakar. Dia nikahi juga anaknya Umar ibn Khattab. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Umar, kamu tanya saja, urus saja putrimu. Kenapa itu terjadi? Maka qala Umar lanjut bercerita kepada Ibn Abbas. Fadakaltu ala Hafsah binti Umar. Saya pun masuk kepada Hafsah, anaknya Umar, yaitu putri beliau sendiri. Radhiyallahu ta'ala anha. Fakultu laha, saya katakan kepadanya, ya Hafsah, wahai Hafsah, qad balagha min sya'nika an tu'dhi Rasulullah. Sama ucapannya kepada Aisyah. Dia tidak pandang bulu. Inilah sifat dari sifat yang harus kita penuhi. Karena kadang sebagian orang mampu berbuat adil kepada orang lain. Mampu menunaikan sesuatu pada orang lain. Tapi kadang kepada anak sendiri itu tidak. Karena adanya kecondongan hati. Ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau tidak bedakan. Apa yang diucapkan kepada anaknya, putrinya Abu Bakar, itu juga dia ucapkan kepada putrinya sendiri. Iya. Kepada putrinya sendiri. Dia berkata, wahai Hafsah, belum puaskah kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuk. Walaula ana la tallaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakat asyaddal buka. Tapi dia tambah bahkan lebih keras terhadap anaknya daripada yang tadi. Lebih keras terhadap anaknya daripada yang tadi. Dia bersumpah, demi Allah. Demi Allah. Laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuk. Sungguh kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencintaimu. Kalau bukan karena saya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menceraikanmu. Yaitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu sangat dekat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kuatnya Islam dengan masuknya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ke Islam. Maka beliau sampaikan itu kepada Hafsah anaknya untuk mengingatkan nikmat. Kamu bisa menjadi istri Rasulullah tetap seperti itu karena saya. Fabakat asyaddal buka. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika mendengarkan ucapan itu, Hafsah menangis dengan tangisan yang sangat bersedih.
Fakultu laha, maka saya berkata kepada Hafsah, yaitu kata Umar radhiyallahu taala anhu. Aina Rasulullah? Di mana sekarang Rasulullah? Karena beliau sekarang tidak tahu Rasulullah di mana. Karena beliau masuk masjid, tiba-tiba orang mengatakan Rasulullah telah menceraikan istrinya. Belum mau bertanya kepada Aisyah. Aisyah bilang, ke anakmu saja. Maka beliau di sana bertanya kepada anaknya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka qalat, berkata Hafsah radhiyallahu taala anha menjawab bapaknya, huwa fi khizanatihi fil masyrobati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di ruangan pribadinya. Biasa beliau bersendiri di situ, tempat beliau minum-minum sesuatu. Di ruangan pribadinya. Maka kata Umar radhiyallahu taala an, fadakhaltu. Saya pun masuk. Pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ana bi Rabahin, gulami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba saya bertemu dengan Robah, nama seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya beberapa orang pelayan. Di antara Anas bin Malik, juga pelayan beliau, sahabat kecil. Juga seorang yang bernama Robah. Qa'idan ala uskufatil masrubah. Saya menjumpai Robah, seorang pelayan Rasulullah SAW, sedang duduk menjulurkan kakinya ke atas kayu yang berada di depan pintu ruangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudallin rijalaihi ala nakiri min khashab wa jid'un yarqu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa in hadir. Dia katanya menjulurkan kakinya yang berada di ke kayu yang berada di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kayu yang dibuat sebagai tangga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik. Artinya dia jaga di situ dan dihalangi pintunya supaya tidak ada seorang pun yang masuk, tidak ada seorang pun yang naik. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, fanadaitu ya Robah. Saya pun memanggil pelayan itu dan berkata, wahai Robah, ista'dzin li indak ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab yang berikutnya. Ini sifat yang bagus. Ada pelayannya. Dia berkata kepada pelayan itu, padahal kalau mau dibilang ini kan mertua dari Rasulullah SAW. Tapi perhatikan ada beliau panggil pelayannya dan katakan, wahai Robah, mintakanlah izin untukku untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia minta izin dulu.
kepada pelayan yang menjaga. Fanadhara Rabahun ilal ghurfah thumma nadhara ilayya falam yakul syai'an. Maka pelayan ini memandang, melihat kepada kamar Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu dia memandang kepadaku. Falam yakul syai'an. Tapi dia tidak berucap apa-apa. Cuma lihat ke kamar Rasulullah. Kemudian kembali melihat Umar. Tidak ada ucapan. Kedua kali. Ya Rabah. Ista'adin li indak. Ala Rasulullah SAW. Wahai Rabah. Mintakan izin untukku kepada Rasulullah SAW. Sama juga. Fanadhara Rabahun ilal ghurfah thumma nadhara ilayya wala falam yakul syai'a. Maka Rabah melihat kepada kamar Rasulullah SAW dan memandang kembali kepadaku, kata Umar, dan tidak berucap apapun. Thumma rafa'tu sauti fakultu ya Rabah. Ini ketiga kalinya. Kemudian saya mengangkat suaraku dan berkata, ya Rabah ista'adin li indak. Dengan ucapan yang sama. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mintakan izin untukku. Fa inni adhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Dan Umar berkata, sebab saya mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu jika kedatanganku ini karena Hafsah. Itu karena anak beliau. Wallahi lain amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidorbi unukuha la adribanna unukuha. Subhanallah, anaknya sendiri. Katanya demi Allah, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk memenggal lehernya, saya akan memenggal lehernya. Ini Umar bin Khattab. Dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatu kecuali dari diriku. Artinya apapun itu, siapapun itu, tidak ada nilainya dibandingkan dengan kecintaannya kepada Rasulullah. Cuma waktu itu dia bilang kecuali dari diriku. Artinya masih ada lebih dia cintai daripada Rasulullah, yaitu dirinya. Tapi Rasulullah katakan, tidak sampai kamu menjadikan saya lebih kamu cintai walaupun atas dirimu. Setelah itu dia katakan, sekarang engkau lebih saya cintai daripada semuanya walaupun diriku. Makanya di sini dia katakan, jangan anaknya, dirinya saja dia bisa korbankan untuk Rasulullah. Jadi dia berkata, kalau sekiranya Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memenggal lehernya, saya akan memenggalnya. Ketika mendengar itu, warafa'tu sauti, saya waktu itu mengangkat suaraku supaya Rasulullah SAW mendengar di kamar. Fa'auma ilayya an irqah. Maka penjaga pintu
mengisyaratkan kepadaku dengan kepalanya, maksudnya naik. Sekarang belum dapat izin. Karena Rasulullah sekarang mengetahui bahwa Umar ibn Khattab datang bukan karena anaknya. Tapi memang belum ada hal yang belum mau tahu. Mau meminta kejelasan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka lanjut kata Umar ibn Khattab. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa muttaji'un ala hasirin. Saya pun langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menjumpai beliau sedang berbaring di atas tikar. Fajalastu fa'adana alaihi izarahu wa laisa alaihi ghairuhu. Saya pun duduk mendekati beliau. Sewaktu beliau membetulkan sarungnya. Dan terlihat waktu itu kata beliau, wa idal hasiru qad athara fi jambi. Beliau cuma pakai sarung waktu itu. Itu sarung yang dipakai di bagian bawah. Dari pusar ke bawah. Maka saya melihat tikar. Saya perhatikan tikar sudah memberikan bekas ke tulang rusuk beliau itu bagian sampingnya. Fanadartu bi basari fi khizanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza ana biqabdatin min sya'irin nahwi sa'. Saya perhatikan kepada penyimpanan barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mendapati tidak ada apa-apa kecuali satu genggam atau sekitar satu sok dari gandum. Wa mitliha qaradan fi nahiyatil ghurfah. Dan seukuran juga dengannya satu korot yang berada di sudut ruangan yang terbuat dari kulit. Wa idza afikun mu'allakun. Dan saya melihat hal itu menggantung. Dan beliau katakan fabtadarat ainai. Ketika melihat itu keadaan Rasulullah SAW, beliau tidur di tikar sampai berbekas, belum menangis. Berkata Rasulullah kepadanya, ma yubkika ya ibn al-Khattab. Kenapa kamu menangis, wahai ibn al-Khattab? Qultu, saya berkata, ya Nabi Allah. Saya berkata, wahai Nabi Allah. Wa mali alla abki. Wa hadal hasiru qad athara fi jambik. Wa hadi khizanatuk la ara fiha illa ma ara. Wa dhaka Qaisar wa Kisra. Fi simar wal anhar wa anta Rasulullah.
Wa safwatuhu wa hadhihi khizanatuk. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Saya melihat tikar telah membekas di punggungmu, di rusukmu. Dan saya tidak melihat sesuatu pun di penyimpanan barang Anda. Ini kan kamar khusus yang jarang orang masuki. Di sini Umar baru masuk. Tidak ada sesuatu apapun di kamar beliau, di penyimpanan barangnya. Sementara di sana ada kaisar, ada Kisra, para penguasa. Mereka di istana-istana yang berlimpah dengan buah-buahan. Sungai-sungai mengalir. Sedangkan Anda ini, engkau ya Rasulullah, adalah utusan Allah. Manusia pilihan Allah. Hanya begini tempat penyimpanan barang yang engkau miliki. Tapi kita lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Ini menjadi pelajaran untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelahnya juga. Karena di masa beliau kaum muslimin jaya, banyak hartanya, banyak rampasan perang. Faqal, maka kata Rasulullah, ya bin Khattab, ala tardo an takuna lana al-akhirah walahumud dunya. Wahai Ibnu Khattab, tidakkah kamu suka, tidakkah kamu ridho jika akhirat untuk kita sedangkan dunia untuk mereka? Ini pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau dan kepada kita semua. Bahwa kita tidak boleh tertipu dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Kita tidak boleh tertipu dengan yang dimiliki oleh orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk melihat ke bawah. Kata beliau, undur ila man huwa dunak. Lihat kepada orang yang di bawah. Jangan melihat kepada orang yang di atas. Ini terkait dengan masalah dunia. Adapun akhirat, maka kita harus melihat yang lebih. Supaya kita bersemangat untuk melakukan yang lebih baik. Tapi masalah dunia, kita tidak boleh melihat orang yang di atas kita. Ini pengajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita punya iman, itu sudah lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kalau kita punya agama, itu lebih baik daripada orang yang punya semuanya tapi tidak punya agama. Ini yang diajarkan, ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar ibn Khattab dan kepada kita semua. Kalimat pendek, tapi ini akan menjadikan kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Beliau berkata, ala tardo antakuna lanal akhirah walahumud dunya. Tidakkah kamu senang? Tidakkah kamu suka kalau bagi mereka akhirat, bagi mereka dunia, dan bagi kita akhirat? Tentunya orang yang yakin akan hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih akhirat daripada dunia. Coba kita perhatikan apa jawaban Ibnu Khattab. Qultu bala. Saya langsung berkata, tentu saya lebih suka akhirat daripada dunia. Daripada tidur di tempat yang mewah. Banyak kenikmatan, ada buah-buahan,
ada sungai yang mengalir, tapi di akhirat masuk di neraka. Kalaupun mau minum, maka akan minum dari nanah. Diminta air, dikasih air, tapi air yang akan memutus seluruh usus-ususnya. Mereka ketika sudah hangus kulitnya, akan diganti lagi kulit yang lain. Daripada menderita seperti itu, di akhirat lebih baik menderita sementara di dunia. Nah, ini makanya kata Umar bin Khattab, bala, tentu. Saya lebih ridho akhirat daripada dunia. Qala, kemudian beliau lanjut bercerita kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala an. Qala wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu wa ana ara fi wajhihil ghadab. Saya menemui beliau, saya melihat, saya memperhatikan pada wajah Rasulullah SAW itu ada kemarahan. Karena Rasulullah itu beliau diketahui sedang marah atau sedang senang dari raut, dari wajahnya. Secara umum orang seperti itu. Karena wajah ini adalah gambaran dari hati kita. Kita orangnya bahagia atau orangnya lagi susah, itu kelihatan di wajah. Kelihatan di wajah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata seperti itu. Maka ketika itu beliau berkata, ya Rasulullah, ma yashukku alaika min sya'nin nisa' fa in kunta tallaqtahunna fa innallaha ma'ak wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail wa ana wa Abu Bakar wal mu'minun ma'ak. Subhanallah. Ini perkataan dari Umar bin Khattab. Usulannya Umar bin Khattab ini turun ayat. Itulah nanti yang menjadi karomah beliau. Beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang membuat kamu berat? Apa yang menyusahkanmu terkait dengan istri-istri Anda? Jika engkau ya Rasulullah menceraikan mereka, maka ada Allah bersamamu. Jibril bersamamu. Mikail bersamamu. Saya, Abu Bakar, dan orang-orang beriman bersamamu. Ini juga sikap dari orang yang beriman. Artinya orang beriman itu tidak perlu bersedih terhadap apa yang terjadi. Karena masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang beriman yang lain. Masih ada para malaikat. Ini kata Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, wa kullama takallamtu wa ahmadullaha bi kalamin illa rajaitu an yakuna Allah yusaddiqu qawli alladhi aqul. Kata beliau, saya belum pernah mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya kepada Rasulullah SAW. Kan ini belum hanya mengusulkan. Ini para perempuan kalau menyusahkanmu, maka masih ada Allah. Ada malaikat Jibril, Mikail, masih ada saya Abu Bakar, masih ada orang-orang yang beriman. Dan beliau berkata,
Setiap dia ucapkan itu kepada Rasulullah SAW, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membenarkan ucapan itu. Maka turunlah ayat di surat apa? Asa rabbuhu in tollakokunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Surat apa ini? Surat apa? At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Kita lihat, kita baca ayat sebelumnya supaya antum paham ini ayat turun membenarkan ucapan Ibnu Khattab tadi. Inilah karomah beliau. Keutamaan Umar Ibn Khattab dibenarkan oleh Al-Quran usulannya, sarannya. Kita buka ayat surat At-Tahrim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum ayat yang beliau sebutkan ini di hadits riwayat Muslim, asa rabbuhu in tollaqakun, itu ayat kelima dalam surah At-Tahrim. Di ayat yang ke-6, yang ke-4 sebelumnya. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tadhaharu alaihi fa innallahu wa maulahu wa Jibrilu wa salihul mu'minin. Ini tadi persis seperti yang diucapkan oleh siapa? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Kalau mereka berdua bertobat, yaitu siapa itu? Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma. Allah ingatkan mereka terkait dengan kejadian tersebut. In tatuba ilallah. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, fa inna, apa istilahnya? Faqad sagat qulubukuma. Maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Wa in tadhaharu, dan jika kamu berdua saling membantu, saling mendukung dalam hal itu, dalam hal yang salah, untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallahu wa maula. Ini seperti ucapan Ibnu Khattab. Kalau mereka memang menyusahkanmu Rasulullah, talak mereka. Ceraikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pelindungmu. Wa Jibril, dan Jibril akan menjadi pelindungmu juga. Wa salihul mu'minin, dan orang-orang soleh dari kalangan orang beriman. Masuk juga Abu Bakar, Umar, dan sahabat. Iya. Ini turun. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dan selain itu malaikat-malaikat akan menjadi penolongmu. Persis yang beliau ucapkan. Dan Allah benarkan usulan Umar ibn Khattab. Di ayat yang kelima. Allah katakan, asa rabbuhu in tollaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkaro. Lihat kata Allah. Seperti yang dikatakan. Jika kamu menceraikan mereka, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan istri yang lebih baik. Perempuan-perempuan yang lebih patuh, beriman, taat, bertobat, beribadah, berpuasa.
Apakah berupa janda atau gadis? Ini dibenarkan usulannya. Kalau memang mereka menyusahkan, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Karena masih ada Allah. Masih ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan Umar ibn Khattab. Inilah karomah beliau. Beliau bukan nabi. Beliau sahabat Nabi SAW. Tapi ucapannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun Al-Quran membenarkannya. Ini keutamaan orang yang beriman yang memang murni hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Inilah karomah beliau yang diceritakan. Dan masih banyak lagi karomah beliau yang lain. Ini yang bisa kita baca di pertemuan kita kali ini. Nanti insya Allah ta'ala mungkin kita akan ambil lagi kisah yang lain. Di antara yang Allah Subhanahu wa ta'ala benarkan dari yang diusulkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apakah pertemuannya nanti tetap di siang Jumat atau nanti kita ganti waktunya di waktu lain insyaallah ta'ala. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal dan pengingat kita terkait dengan sikap dan hal yang harus kita lakukan ketika ada yang terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.